Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 93. Kejutan untuk keluarga Barma. Prok, prok, prok. Sekelompok pengusaha sukses berjas hitam berbaris memasuki rumah keluarga Barma. Dalam situasi normal, keluarga Barma mungkin tidak akan pernah bertemu orang-orang hebat seperti mereka. Namun, ratusan dari mereka tiba-tiba muncul pada saat yang bersamaan. Ya Tuhan, itu Jeffrey. Aku sangat mengaguminya. Dia benar-benar datang. Benar, Ilyas juga ada di sini. Pak Andika bahkan tidak punya kesempatan bertemu Pak Ilyas. Padahal beliau sudah menunggu selama 3 jam di grup abadi. Apa yang terjadi? Ya, Tuhan, sejak kapan keluarga kita bisa menarik perhatian orang-orang hebat seperti mereka? Anggota keluarga Barma mulai ribut. Kegembiraan sekaligus keterkejutan terpancar di wajah mereka. Terutama Eli. Dialah presiden direktur yang baru. Proyek besar yang dikatakan Wahyu tadi sudah lebih dari cukup untuk menjadikannya pimpinan yang sukses membawa grup Barma ke puncak kejayaan. Dia benar-benar akan menjadi yang pertama menerima kedermawanan Wahyu. Membayangkan itu saja sudah membuat Eli tidak bisa berhenti tersenyum. Sementara itu, Andika dan yang lain mulai menyanjung dan memujinya dengan tatapan iri sekaligus senang. Keponakanku, kau benar-benar beruntung. Kau baru saja diangkat. Tetapi kau langsung menerima proyek terbesar dalam sejarah grup Barma. Selamat. Ya, Eli. Kau adalah bintang keberuntungan grup Barma. Begitu Liana pergi, kau langsung memimpin keluarga kita ke kejayaan. Hahaha, bukankah Lintang sudah sesumbar kalau kita akan memohon pada Liana? Lihat apa yang sedang terjadi sekarang. Kitalah yang tidak akan membiarkan dia kembali ke perusahaan bahkan jika dia memohon. Eli, Andika, dan semua staf manajemen tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Bagi mereka, pernyataan berani Lintang terdengar seperti lelucon belaka. Kenyataan yang terjadi saat ini sungguh bertolak 180 derajat. Mereka semua begitu bersemangat sampai-sampai mereka mau pingsan. Hahaha, Pak Gatra. Aku datang untuk memberikan hadiah ini kepadamu, kata Jeffrey. Di antara para pengusaha yang datang, Jeffrey lah yang pertama yang mendekati Gatra dan dengan akrab menjabat tangannya. Dia berkata, aku tidak menyangka kalau ada orang hebat di keluarga Barma. Kalau saja aku tahu, tidak peduli seberapa sibuk, aku pasti akan menemui Pak Andika saat Pak Andika datang ke perusahaanku. Jeffrey terlihat sungkan saat berkata demikian. Selain itu, dia juga mengangguk pada Andika sebagai tanda permintaan maaf atas perlakuannya yang kurang sopan. Andika pun langsung gemetar karena terlalu senang. Seorang Jeffrey Kartawiraja baru saja meminta maaf padanya secara langsung. Itu benar-benar tidak terduga. Namun, Gatra sedikit terkejut setelah mendengar ucapan Jeffrey. Dia kemudian bertanya karena penasaran. Pak Jeffrey, siapa orang hebat yang Anda maksud? Gatra benar-benar tidak mengerti. Bagaimana mungkin dirinya tidak tahu ada orang hebat di keluarga Barma? Terlebih lagi, Jeffrey terlihat sangat menghormati dan mengagumi orang itu. Jeffrey adalah pengusaha sukses. Tetapi dia bahkan mau meminta maaf kepada putranya yang bukan siapa-siapa. Ada apa ini? Hahaha, aku tidak bisa memberitahukannya, Pak. Aku tidak boleh mengatakannya. Senyum semringah menghiasi wajah Jeffrey. Tetapi dia tidak mengatakan apapun soal Lintang. Pria itu justru mengubah topik pembicaraan. Pak Gatra, perusahaan kami berencana untuk bekerja sama dengan grup Barma. Ini adalah proyek luar negeri senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat. Grup Barma akan memperoleh 80% dari total keuntungan. Sementara kami akan mengambil 20% sisanya. Apa? Seluruh keluarga Barma gemetaran mendengar ucapan Jeffrey. 1 miliar dolar Amerika Serikat itu hampir setara dengan 15 triliun rupiah. 80% dari itu berarti sekitar 12 triliun. Astaga, seluruh anggota keluarga Barma, termasuk Gatra, tersentak kaget tepat setelah Jeffrey menyelesaikan kalimatnya. Saking luar biasanya kabar itu, mereka sampai berpikir kalau mereka salah dengar. Namun, segalanya baru dimulai. Semua Taipan, termasuk Ilyas dan Daruna, melangkah maju satu persatu untuk mengajukan proposal bisnis dengan sangat antusias. Pak Gatra,
Grup Jaya telah menerima proyek besar yang bernilai lebih dari 5 triliun rupiah. Tolong berikan kami kesempatan untuk bekerja sama dengan keluarga Barma juga. Kami juga, Pak Gatra. Kami baru saja mendapatkan proyek mega konstruksi untuk sebuah perusahaan. Perusahaan kami siap bekerja sama dengan grup Barma dalam proyek besar ini. Perusahaan Anda akan mendapatkan 90% dari total keuntungan. Satu persatu proposal bisnis yang ditawarkan bergema hingga ke seluruh sudut kediaman keluarga Barma. Selain itu, setiap tawaran bisnis adalah proyek yang bernilai tinggi. Jantung seluruh anggota keluarga Barma, termasuk Gatra, berdebar kencang sampai hampir melompat keluar. Nilai penawaran mereka pun meroket mulai dari 5 triliun menjadi 17 triliun, 20 triliun, bahkan lebih dari 250 triliun. Benar-benar tawaran bisnis yang mencengangkan. Semua orang dari keluarga Barma, termasuk Gatra dan pelayan mereka, ternganga mendengar tawaran luar biasa dari pengusaha terkenal ini. Rasanya benar-benar seperti mimpi. Mereka benar-benar yakin bahwa jika keluarga Barma dapat mengelola proyek ini dengan lancar, mereka akan segera naik peringkat dari perusahaan kelas kedua menjadi perusahaan keuangan kelas 1. Mereka bahkan bisa menjadi perusahaan keuangan yang paling berpengaruh di Jakarta. Andika, Eli, dan yang lainnya hampir tidak bisa menahan diri saat memikirkan kekayaan yang menanti mereka. Namun, jantung Gatra mulai berdebar lebih kencang. Kekhawatiran dan kecemasannya menjadi semakin kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Di usia tuanya, Gatra telah melalui banyak kesulitan hidup. Dia tidak kehilangan akal sehat dengan tawaran besar yang tak terduga ini. Sebaliknya, dia sangat kebingungan dengan situasi yang ada. 90%, 90%, 90% lagi. Semua pengusaha terkemuka yang telah menerima proyek besar memohon kerja sama dengan keluarga Barma dan menawarkan 90% keuntungan. Sementara mereka sendiri hanya mengambil 10% sisanya. Ini jelas-jelas bukan kerja sama bisnis biasa. Para orang hebat ini justru terlihat seolah sedang mencoba membujuk keluarga Barma. Seolah-olah ada sesuatu di keluarga Barma yang membuat mereka takut sekaligus kagum. Gatra dengan cepat bertanya kepada Wahyu. Pak Wahyu, apakah Bapak yang mengumpulkan orang-orang hebat ini? Dia tidak percaya bahwa tokoh terkemuka seperti Jeffrey akan muncul di depan pintu rumahnya secara langsung kalau bukan karena Wahyu. Bagaimanapun juga, grup Barma hanyalah perusahaan kelas 2. Berbeda dengan perusahaan milik Jeffrey yang termasuk ke dalam perusahaan kelas 1. Mereka jauh di atas keluarga Barma. Tetapi mengapa mereka repot-repot datang ke kediaman Barma? Itu semua pasti karena Wahyu. Benar, Pak Gatra, Wahyu tidak menyembunyikannya. Sebaliknya, dia terang-terangan mengaku sambil tersenyum. Akulah yang mengundang Pak Jeffrey dan yang lainnya kemari. Namun, aku hanya memberitahu mereka tentang apa yang bisa kami dapatkan jika kami ke sini. Mereka semua datang ke sini atas keinginan mereka sendiri. Aku tidak memaksa mereka untuk datang. Apa maksudnya? Yang akan mereka dapatkan? Gatra menjadi semakin bingung. Dia tidak mengerti sama sekali apa yang bisa keluarga Barma berikan untuk orang-orang penting seperti Jeffrey. Kecuali, Lintang. Ini pasti karena Wahyu ingin membalas dendam. Dia tidak ingin merusak hubungannya dengan keluarga Barma dan karenanya dia menawarkan proyek besar pada keluarga Barma. Sebagai ganti dari proyek-proyek itu, Wahyu ingin mereka menyerahkan Lintang. Meskipun Gatra masih tidak dapat memahami situasinya, hal itulah satu-satunya kemungkinan yang bisa dia pikirkan. Sekalipun itu tidak masuk akal. Siswanto, kemarilah. Air muka Gatra tampak suram saat dia berteriak ke sudut ruangan. Siswanto, wajah Wahyu memucat ketika dia mendengar nama ayah mertua Tuan Fed. Sebelum ini, Lintang hampir membunuhnya karena sudah melemparkan gumpalan tisu ke dalam mangkuk Siswanto. Ketika Siswanto berjalan mendekat, tanpa sadar, tubuh Wahyu bergerak sendiri untuk menyalaminya. Namun, ucapan Gatra yang terdengar seperti sambaran petir di siang bolong membuatnya terhenti. Siswanto, cepat berlutut dan minta maaf kepada Pak Wahyu. Semua ini terjadi karena menantumu yang tidak berguna itu.